Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Fitri identik dengan silaturahim. Pengambilan kata rahim ini sebagaimana makna rahim perempuan, tempat kasih sayang seorang ibu. Sedangkan istilah silah berhubungan dengan sebuah hubungan yang sangat dekat dan hangat sebagai kerabat. Imam Nawawi mengatakan silaturahim adalah berbuat baik kepada kerabat. Silaturahim tidak harus menggunakan harta. Ada kalanya dengan memberi bantuan, tenaga, dengan kunjungan, dengan ngopi bareng misalnya, atau sekedar memberikan salam. Ada suatu kisah terpisahnya seorang ibu dan anak sebab perbedaan keyakinan dalam beragama, yakni Asma putri Abu Bakar yang memilih untuk memeluk agama Islam. Sedangkan ibunya yang bernama Qutailah binti Uzzah tetap teguh kepada agamanya yang terdahulu. Tentu saja setelah sekian lama ibunda Asma merindukan putrinya. Maka Qutailah mengunjungi Asma dengan membawakannya beberapa makanan untuk putri tersayangnya, yakni kismis dan juga mentega yang sangat lezat. Usai Qutailah tiba di Madinah, Asma ragu untuk menemui dan menerima hadiah dari ibunya, sebab ibunya bukanlah seorang muslimah. Karena keraguannya ini, akhirnya Asma bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, ibuku datang kepadaku dan beliau sangat ingin aku berbuat baik kepadanya. Apakah aku harus tetap menjalin hubungan dengan ibuku meskipun beliau tidak sama keyakinannya denganku?" Rasulullah menjawab, "Ya tentu saja Asma, sambunglah silaturahim dengannya." Begitulah ajaran Rasulullah. Beliau tetap memerintahkan untuk tetap menjalin silaturahim meskipun ibu kandungnya berbeda keyakinan dengan Asma. Sahabat masih menceritakan tentang keluarga besar Abu Bakar As-Siddiq. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikisahkan pada tahun ke-5 Hijriah terjadilah hadisul ifki atau fitnah perselingkuhan atas Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Orang-orang muslim saling berselisih paham akibat berita kebohongan tersebut. Bahkan ada yang mempercayai dan ikut menyebarkannya. Salah satu dari orang yang mempercayai fitnah tersebut adalah Mistah bin Uzazah. Mistah ini adalah keponakan Abu Bakar, yang mana keseluruhan kebutuhan hidupnya ini dan juga keluarganya ditanggung oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika berita kebohongan itu muncul, Mistah turut mempercayai dan memperbincangkan. Abu Bakar yang mengetahui kabar tersebut merasa kecewa. Bagaimana mungkin keponakannya sendiri yang banyak dibantu oleh Abu Bakar ini membalasnya dengan perlakuan yang sulit untuk dimaafkan. Lalu Abu Bakar pun bersumpah untuk tidak lagi mencukupi ma'isyah dari Mistah bin Uzazah. Mendengar sumpah Abu Bakar tersebut, Mistah pun menjadi panik dan kemudian mengklarifikasi kepada pamannya, yakni Abu Bakar, dengan berkata, "Wahai pamanku, aku hanya mengikuti dan mendengar berita itu, tetapi aku tidak ikut menyebarkannya." Abu Bakar pun menjawab, "Meskipun kamu tidak menyebarkannya, tapi kamu turut mengikuti dan menertawakan apa yang mereka bicarakan tentang Aisyah putriku." Tepat setelah Abu Bakar mengucapkan sumpah itu, Abu Bakar ditegur oleh Allah melalui wahyu yang diturunkan kepada Nabi, sehingga turunlah surah An-Nur ayat 22 yang melarang seseorang yang mampu bersedekah untuk bersumpah tidak akan bersedekah kepada yang membutuhkannya. Bahkan Allah menegaskan dalam ayat tersebut untuk memaafkan orang-orang yang telah bergunjing dan menyebarkan hoax. Maka setelah ayat itu turun, Abu Bakar radhiyallahu an memaafkan kesalahan Mistah bin Uzazah dan kembali mencukupi kehidupan Mistah. Bahkan dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan bahwa Abu Bakar sampai berkata, "Aku tidak akan pernah berhenti mencukupi keperluan penghidupan Mistah." Tidak hanya untuk Abu Bakar, ayat ini juga menjadi peringatan bagi kita pentingnya hubungan kekerabatan sesama muslim.
Kita tidak menyangkal bahwa akan selalu terjadi banyak sekali perbedaan keyakinan, perbedaan pendapatan atau perbedaan pendapat, perbedaan gaya hidup, perbedaan parenting, dan hal-hal kompleks antara kita dengan kerabat kita sendiri. Namun, sedahsyat apapun perbedaan itu sama sekali tidak akan mengubah fakta bahwa mereka adalah saudara kita. Jika mereka bukan saudara sedarah, mereka adalah saudara seagama. Dan jika bukan saudara seagama, mereka adalah saudara dalam kemanusiaan. Rasulullah bersabda bahwa silaturahim dapat membentangkan pintu rizki dan memanjangkan usia. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan arti dibentangkan rizki ini maksudnya adalah ditambahkan keberkahannya, ziyadatul khair, karena bersilaturahim dengan kerabat termasuk sedekah, dan sedekah ini bisa menambah harta. Sementara Ibnu Battah dalam Syarah Sahih Al-Bukhari menungkakan bahwa ada dua pendapat mengenai maksud dipanjangkan umur, yakni yang pertama, orang yang bersilaturahim akan diingat kebaikannya meskipun sudah tutup usia, seakan-akan ia belum meninggal. Yang kedua, saat ditetapkan umur seseorang di dalam kandungan, dituliskan juga bahwa apabila ia bersilaturahim, maka umurnya akan dipanjangkan. Begitupun dalam riwayat lain, silaturahim merupakan bukti keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Semoga bermanfaat. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.